Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai nested if ya. Di sebelumnya saya menjelaskan fungsi if dengan dua kriteria. Nah, nested if ini adalah if dengan beberapa kriteria lebih dari dua. Jadi kalau di if yang sederhana itu kondisinya jika A atau B ya. Jadi hanya dua kondisi saja. Nah, nested if ini jadi bisa A, bisa B, bisa C, bisa D dan seterusnya. Ya, secara prinsip if-nya itu sama ya. Jadi notasinya, formulanya itu adalah sama dengan if, logical test ya, sama dengan if yang sederhana. Kemudian value if true juga sama. Nah, tetapi di nested if ini value of false-nya itu diganti lagi dengan if lagi. Jadi if-nya berulang ya. Jadi jika A maka true misalkan gitu ya. Else-nya itu atau false-nya itu adalah pengecekan lagi terhadap kondisi yang berikutnya. Jadi misalkan ada kondisi A, kondisi B, kondisi C dan kondisi D. Jadi kalau misalkan di logical test yang pertama jika A itu benar, maka lakukan sesuatu ya misalkan. Nah, jika bukan A, maka kan setelah A itu ada B, ada C ya misalkan gitu ya. Maka harus di if-kan lagi. If atau jika B, maka apa? Selain itu baru ke C atau D ya di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika nilai di atas atau sama dengan 80, maka dia sama dengan A. Jika nilai di atas atau sama dengan 60, sama dengan B. Jika nilai di atas atau sama dengan 45, maka dia dapatnya C. Selain itu di bawahnya 45 sama dengan D. Atau di bawah 45 itu sama dengan D. Nah, kalau di if yang biasa itu jika A maka dia B itu aja gitu. Nah, kalau yang sisanya atau yang di if yang biasa itu jika uh, jika A jika dia sama dengan di atas sama dengan 80 maka dia A. Selain itu pasti dia B misalkan seperti itu. Tapi kalau di nested ini jika selain A maka dia bisa B, bisa C, bisa D. Maka formulasinya seperti ini. If A1 sama dengan lebih besar sama dengan 80 titik koma benarnya itu dia dapat A. Tetapi kalau dia tidak sama dengan 80, tidak sama dengan tidak lebih besar sama dengan 80, maka dicek lagi apakah dia atau A ini lebih besar sama dengan 60. Nah, ini. Maka kalau dia lebih besar sama dengan 60, maka dia nilainya B. Nah, selain itu dicek lagi karena masih ada dua kondisi yang selanjutnya. Jika A1 lebih besar sama dengan 45, maka dia C. Nah, karena setelah C ini cuma ada satu kondisi, ya, tinggal D saja, maka D ini langsung menjadi kondisi yang false-nya dari si if yang terakhir. Seperti itu. Jadi, sekali lagi formulasinya if, logical test, value if true-nya langsung ditulis di sini. Nah, false-nya itu diulangi if yang untuk mengecek kondisi yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu untuk yang if yang nested if ya. Oke, sebagai contoh saya akan mencontohkan di sini ya. Oke. Nah, ini ya contohnya adalah seperti ini ya. Jika kinerjanya itu di atas 80, maka dia dapat bonus motor ya, misalkan di sini tuh. Jika kinerjanya antara 50 sampai 80, dia bonusnya adalah sepeda. Dan jika kurang dari 50, maka tidak ada ya. Jadi if-nya itu adalah sama dengan if ya. Logical testnya yang D12 ini ya lebih besar dari 80, maka apa kalau lebih besar dari 80? Maka dia motor ya. Nah, kalau tidak dia memenuhi lebih besar 80, di sini karena ada dua kriteria lagi, kita akan melakukan if lagi ya.
sorry, ini saya tambahkan titik kurungnya di satu untuk yang tadi yang pertama. Nah, jika tidak lebih besar 80, maka dia apa? Oh, antara 50 sampai 80 itu sepeda. 50 sampai 80 itu berarti lebih besar sama dengan 50 ya. Nah, 80 dicek tidak? Tidak, karena tidak perlu karena ini sudah kita cek. Kalau di atas 80 otomatis sudah terjaring di motor. Ya. Seperti ini D12 ya. Kemudian titik koma, dia sepeda. Ya. Seperti itu ya. Else atau false-nya tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian satu contoh lagi ya. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu lah atau di sinilah. Berat. Nilai ujian kurang dari 50, maka dia gagal. Nilai ujian antara 50 sampai 69, maka dia lulus ujian ulang. Jika nilai ujian 70 sampai 85, dia lulus catatan. Jika nilai lebih besar dari 85, maka dia lulus. Ini ada 4 kriteria ya, 4 kriteria. Nah, ini apa namanya tuh? Kita bisa buat rumusnya seperti ini ya. Atau ini kita ya sini aja. Nah, kita bisa mulai dari yang mau lebih kecil dari 50 dulu atau mau lebih besar 85 ya. Misalkan saya yang cek dulu di atas 85. Sama dengan if ya. Kriteria nilai ujiannya lebih besar 85, maka dia lulus ya. Kemudian else-nya sorry ini gitu ya. Oke. Kemudian else-nya adalah if lagi kan. Nah, pakai kurung lagi karena setelah if itu harus kurung ya. 70 sampai 85 berarti L27-nya itu adalah lebih besar sama dengan 70 ya. Oke. Maka dia lulus catatan. Oke. Kemudian setelah itu false-nya itu if lagi ya. False-nya if lagi karena kita harus mengecek ke kondisi yang ketiga. Antara 50 sampai 69 berarti ya L27 itu lebih besar sama dengan 50 ya, maka dia ujian ulang. Nah, setelah itu karena tinggal sisa satu lagi maka dia gagal ya. Nah, kurung tutupnya kita ada 1 2 3 4 ya, sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa mengecek untuk 4 kondisi ya. Nah, itu untuk yang nested if ya. Jadi pada prinsipnya kuasai dulu yang if yang 2 kriteria, tetapi di nested if ini untuk value of false-nya itu diganti lagi dengan if untuk mengecek kondisi selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu untuk nested if ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.